Shalom saudara-saudara. Shalom. Pertama-tama sebagai seorang yang melayani di GKY dan pertama kali berada di gedung Antioquia ini, saya mengucapkan selamat kepada saudara jemaat GKY Pluit. Saya bersuka cita setiap kali datang dan untuk pertama kalinya saudara-saudara saya datang memasuki ruang kebaktian utama di tempat ini saudara-saudara ya. Dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan gedung ini untuk supaya mendukung pelayanan saudara-saudara ya. Selamat kepada GKY Pluit ya. Dan saudara-saudara tentu saja ada salam dari Sinode Gereja Kristus Yesus kepada setiap saudara-saudara di tempat ini. Dan semoga kita tetap satu di dalam tubuh Kristus, dalam tubuh Gereja Kristus Yesus saudara-saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada saya adalah Inevitability of Rejection. Mari kita akan tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Ketika kami akan sama-sama boleh datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami rindu Tuhan agar Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara, penolakan yang tidak terelakkan. Markus pasal 6 ayat 3 sampai ayat 6, saya mengajak kita untuk membacakan ayat ini bersama-sama. 1, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saya menaikkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, bulan yang lalu ada sebuah berita yang menarik perhatian saya. Berita tersebut berasal dari sebuah tempat, saudara-saudara, lebih tepatnya berasal dari Amerika, di sebuah negara bagian di North Carolina. Terjadilah sebuah peristiwa di mana ada seorang guru yang kemudian mengundurkan diri lantaran dia memplester anak muridnya dengan plester. Saya percaya di IPK tidak pernah terjadi ini ya. Tetapi ada seorang anak kelas 6 SD bernama Brady yang kemudian saudara-saudara karena di kelas terlalu cerewet, saudara-saudara, sang guru ini saudara-saudara dia kemudian merasa terganggu sekali dengan keberadaan Brady ini. Karena sudah seterusnya lama sekali ini anak cerewetnya minta ampun saudara-saudara, akhirnya sang guru ini kemudian memutuskan untuk udahlah, yang penting udah kalau begini caranya, ya udahlah saya plester aja mulutnya. Saudara-saudara, si Brady ini kemudian mengirimkan message kepada ibunya, meminta dan mengatakan I don't know what to do. Lalu kemudian ibunya ngamuk, saudara-saudara, what's that? Who did that? Gitu kan ya. I'm on my way. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran, saudara. Bulan ini, bulan Maret, akhirnya si guru mengundurkan diri karena tidak tahan dengan keberadaan Brady di kelas yang katanya terlalu cerewet. Saudara-saudara, artikel ini tentu saja tidak saya bermaksud untuk berada di pihak Brady atau berada di pihak gurunya. Karena saya tidak kenal mereka berdua. Sama-sama saya tidak kenal. Saya tidak ada urusannya sama mereka. Tetapi saudara-saudara, ketika saya melihat artikel ini, saya cuma berpikir bahwa kadangkala saya mencoba menempatkan diri menjadi seorang gurunya. Dan kayaknya tidak nyaman juga ya kalau misalnya berada di kelas dan saudara-saudara murid mengganggu konsentrasi. Saya ingat banget waktu zaman saya masih ada dalam masa di mana kalau misalnya murid macam-macam, penggaris besi bertindak. Saudara pernah ada di zaman itu? Oh enggak, sini muda-muda semua ya. Puji Tuhan ya, milenial Gen Z semua ya. Pernah ada masa saudara-saudara di mana saya dibesarkan di dalam kultur sekolah Belanda
Yang saudara kalau ada macam-macam, ada masalah, penghapus kayu ini loh saudara-saudara, dilempar. Saya pernah hampir dilempar saudara-saudara. Gara-gara waktu pelajar matematika diajar kepala sekolah, kemudian waktu itu ada teman yang bertanya, saya jelasin sedikit, langsung penghapus kayu, zuk, saudara-saudara. Karena saya untung punya sense seperti Spider-Man, saya langsung, sah, gitu kan ya saudara. Keren banget. Nggak ada yang terpesona ya. Aduh sedih saya. Pada zaman itu saudara-saudara guru hampir bisa punya kekuasaan yang sifatnya absolut di kelas. Murid gak ada yang macam-macam. Tapi zaman sekarang saya kira udah gak bisa. Kalau guru kayak begini langsung dituntut saudara-saudara ya. Saya merasakan penderitaan guru-guru. I love you. Tapi saudara-saudara kadang-kadang kita harus mengakui bahwa dalam hidup kita mungkin kita bukan seorang guru, tetapi dalam hidup kita mungkin kita mengalami yang namanya struggle-struggle itu. Kita ngalamin yang namanya permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita tolak. Dan somehow kita juga berada dalam posisi seperti seorang anak yang juga karena entah bagaimana saudara-saudara, karena kita berbeda juga akhirnya kita ditolak. Saudara-saudara yang namanya penolakan itu menjadi sesuatu yang terjadi pada setiap kita. Entahkah gurunya, entahkah siswanya. Dan saudara, barusan berapa waktu ini sekitar baru 1-2 minggu Hello God saudara-saudara melakukan yang namanya iterasi. Kami mengubah UI UX aplikasi kami. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara masih mengingat Hello God ini atau saudara tahu atau saudara install. Tetapi di Hello God kami memungkinkan para Gen Z untuk mengatakan apa saja yang ada dalam pikiran mereka. Untuk mengatakan atau menyatakan apa saja yang ada dalam apa yang mereka rasa. Karena kami percaya bahwa ada begitu banyak anak-anak muda hari ini tidak mampu atau tidak bisa atau tidak punya tempat untuk mengatakan apa yang mereka rasa. Mereka mengalami yang namanya mental health issue, mulai dari disorder bahkan sampai pada sesuatu yang mereka sebut sebagai penyakit mental. Saudara-saudara, anak-anak muda kita sekarang ada dalam struggle dan somehow mereka nggak punya tempat untuk ngomong. Di Hello God kami menyediakan tempat untuk berbicara dan you know what? Baru 2 hari ini saudara-saudara, dari kemarin malam sampai ini pagi, kami sudah menemukan ada 4 orang yang mengatakan saya mau suicide. Sedih banget. Ini salah satu postingan yang saya berikan. Kami menyediakan tempat untuk mereka ngomong secara anonim dan mereka bilang begini, ketika rasanya hidup udah gak ada artinya, almost everybody disappointing me. Makin sedikit yang mau jadi teman saya karena saya penyakitan. Well, is death better than still alive? Udah lama mau bunuh diri tapi takut neraka, serba salah. Mungkin going to hell is better dibanding harus lihat tatapan rendah orang-orang ke saya. Selalu merasa tersudut. Let me tell you, saudara-saudara, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda kita. Somehow, karena masalah sedikit aja yang kita rasa sebagai orang dewasa, gitu doang. Tapi bagi mereka, it's matter. Betul? Betul kan? Hanya karena salah kostum di sekolah, matter banget kan? Rasanya mau menghilang dari sekolah kan? That's the point. Saudara, hari-hari ini anak-anak kita, atau bahkan mungkin kita ngalamin yang namanya penolakan demi penolakan. Dan untuk itulah Hello God hadir. Kami hadir untuk menjadikan komunitas yang positif dan suportif. Kami akan mendoakan anak-anak kita ini, yang somehow mereka nggak tahu mesti ngomong kemana. Tapi saudara-saudara, fakta ini menjadi satu fakta yang bagi saya, satu fakta yang menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang namanya penolakan adalah bagian dari realita hidup manusia. Saudara-saudara, Abraham Maslow, seorang psikolog, saudara-saudara yang saya kira teorinya terkenal sekali. Dia mengemukakan teori tentang human needs. Dan dia mengatakan bahwa yang paling dasar dalam hidup manusia itu adalah needs untuk kebutuhan fisik. Makan, minum, sandang, pangan, papan. You can mention it. Tetapi more than that, lebih daripada itu, manusia butuh yang namanya safety needs. Kebutuhan untuk rasa aman, rasa secure. Lebih daripada itu, saudara, manusia butuh kasih sayang. Manusia butuh yang namanya apa? Rasa memiliki dan dimiliki. Dan lebih daripada itu lagi, kebutuhan untuk penghargaan, bahkan paling atas adalah aktualisasi diri. Kalau saudara perhatikan, bagian paling bawah ini sifatnya adalah fisik. Tetapi bagian yang lebih ke atas ini adalah sesuatu yang hubungannya di sini. Makanya ada istilah sakitnya tuh di sini. Di mana? Saudara-saudara,
kebutuhan ini harus dipenuhi dan pada kenyataannya kita berada di tengah dunia yang seringkali saling melukai. Bukan karena kita nggak dapat makan, bukan karena kita nggak ada rumah. Hari-hari ini saudara, anak-anak muda kita tercukupi rumah, makan, pakaian. Saya kira di tengah-tengah kita hari ini itu bukan jadi isu. Tapi somehow yang jadi isu adalah di sini, yang seringkali kita nggak mampu melihat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika tema hari ini ngomong tentang penolakan yang tidak terhindarkan, saya tertantang sekali. Saya tertantang untuk membahas ini karena menurut saya ini adalah satu realita yang kita hadapi. Bukan cuma anak-anak muda, tetapi juga saya kira seorang istri yang merasa tertolak oleh suaminya. Seorang suami yang merasa tertolak oleh lingkungannya, oleh keluarganya. Kadang-kadang saudara-saudara, dosa membuat kita sampai akhirnya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang terasingkan. Pribadi-pribadi yang merasa sendiri. Diranjang boleh bersama. Tetapi yang satu sibuk dengan sosial medianya, yang satu sibuk dengan grup chatnya. Saudara-saudara, kita merasa terasingkan, kita merasa tersendiri. Ketika kita menghadapi penolakan yang tidak terhindarkan itu, saudara-saudara, maka pertanyaannya adalah, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang tadi kita baca, Markus pasal yang ke-6. Menceritakan kepada kita tentang satu kenyataan pahit yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudara, konteks dari penolakan terhadap Yesus diceritakan oleh Markus dengan sangat baik sekali. Saya ceritakan kepada saudara konteksnya. Saudara-saudara, di depan saudara adalah sebuah peta yang menunjukkan bagaimana kota-kota pada zaman Yesus. Yesus lahir di Pluit. Oh, Yesus lahir di Muara Karang? Enggak, Yesus lahir di Bethlehem. Tapi Yesus besar di Nazaret. Saudara bisa melihat kota Nazaret itu. Menariknya saudara-saudara, firman Tuhan menceritakan bahwa karya atau pelayanan Yesus tidak terjadi di Nazaret. Kalau saudara buka kitab Markus, saudara akan melihat bagaimana penulis Yohanes Markus itu menceritakan konteksnya atau susunan dari pelayanan Yesus. Saudara akan menemukan di pasal yang pertama bagaimana Yesus itu disebut mengajar di rumah atau di rumah ibadat atau di sinagog saudara-saudara di daerah yang namanya Kapernaum. Daerah kota-kota saudara yang disebut sebagai kota Dekapolis atau kota-kota di sekeliling Danau Galilea. Saudara, Yesus mengajar di situ dan dikisahkan di sebuah kota di Kapernaum, dia mengajar di rumah ibadat dan di situ dikatakan bahwa semua orang takjub, semua orang tercengang. Kenapa? Karena dia mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu pasal 1. Saudara menemukan lagi bahwa Yesus itu menghardik roh jahat di sana dan bikin semua orang heboh. Wah, luar biasa ini orang. Lalu kemudian dikisahkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang-orang yang lain, itu pasal 1. Pasal yang kedua sampai pasal yang keempat, saudara akan menemukan lebih intens lagi bagaimana Yesus itu dikisahkan menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan kemudian apa? Meredakan angin ribut. Itu pasal 2 sampai pasal 4. Masuk pasal yang kelima, saudara akan menemukan Yesus mengusir legion. Roh yang disebut sebagai legion yang merasuk orang sampai orang itu disebut sebagai orang gila. Membangkitkan seorang anak dari seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Dan kemudian Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sebentar, put attention. Coba saudara menempatkan diri sebagai murid Yesus. Yuk, coba berandai-andai. Mari menempatkan diri jadi murid Yesus. Kalau saudara sebagai murid Yesus melihat bersama-sama dengan Yesus dari pasal 1, pasal 2, sampai pasal 5, saudara merasa bagaimana? Saya senang kalau di tengah jemaat GKI itu biasanya mereka seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan. Kalau saudara sebagai murid Yesus salah satunya, saudara merasa apa saudara? Hah? Takjub, apalagi? Bangga, apalagi?
Saudara merasa seperti seorang yang berada di pihak yang benar, betul nggak? Wow, my teacher is superstar. Keren banget dah kalau gua bareng dia. Kan gitu kan ya? Wow, sebagai murid Yesus saya merasa agak gimana gitu kan. Kenapa? Karena saya bersama-sama dengan guru yang hebat. Yang diakui semua orang. Yang orang-orang semua mengakuinya. Mengatakan semua guru-guru atau ahli Taurat kalah. Dibandingkan juga dengan semua orang yang sakit sembuh. Yang dirasuk roh jahat, pulih. Angin ribut, diam. The best pokoknya guru kami. Tapi Markus menuliskan setelah semua perasaan yang kayak sepertinya high itu, Markus kemudian menuliskan sebuah fakta yang pahit sekali. Yesus mengajar kemudian di rumah ibadat di Nazaret tempat asalnya. Dan disitulah saudara-saudara di ayat yang kedua dikatakan pada hari Sabat, Yesus mengajar di sinagog. Dan jemaat yang besar itu takjub, wah luar biasa. Saudara tempatkan diri jadi murid-murid, wah saudara merasa, wah kali ini juga orang Nazaret pasti akan keren nih ya. Guru kami akan lakukan apa nih, pasti keren nih. Saudara semua orang dikatakan betul takjub. Semuanya bertanya-tanya hikmat mana yang dipunyai oleh orang ini. Mujizat apa yang sampai bisa-bisa dimiliki dan diadakan olehnya. Kok bisa? Tapi kemudian narasi itu tiba-tiba berubah. Bang, berubah. Berubahnya gimana saudara? Lalu mereka mengatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Nah, bukankah dia ini adalah anaknya Yusuf? Bukankah dia ini anak Maria? Bukannya saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Bukankah dia ini orang biasa yang dulu saya lihat masih kecil masuk sekolah minggu? Yesus gak pernah masuk sekolah minggu ya saudara-saudara. Ini dulu yang anak ini main sama-sama dengan anak saya. Siapa dia? Lalu kemudian saudara-saudara fakta itu tiba-tiba yang tadinya menuju kepada klimaks yang kita inginkan tiba-tiba boom berubah. Mereka menolak Yesus. Mereka kecewa. Mereka menolak Yesus. Tempatkan diri jadi para murid. Apa rasanya saudara-saudara? Hah? Rasanya gimana? Macam-macam rasanya. Kok begitu ya? Kok begini ya? Bukankah sepertinya menjadi bagian dari squad Yesus will be perfect. Menjadi bagian dari squad Yesus semuanya akan keren. Iya enggak? Tapi let me tell you one thing. Bersama Yesus ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Penolakan terjadi di sini dan akhirnya apa? Wow. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tuh menjadi sebel karena kita itu sudah melalui beberapa series keberhasilan. Saudara setuju nggak? Kita ditolak dan itu membuat kita marah karena kita tuh lebih marah lagi ketika kita tuh sudah melewati beberapa series keberhasilan demi keberhasilan. Amin? Betul? Saudara-saudara, tidak ada orang yang bukan apa-apa kemudian datang ke sebuah tempat katakanlah ke mall atau ke pertemuan terus kemudian gak dianggap. Ya gak apa-apa karena saya memang bukan apa-apa, betul gak? Tapi kalau saudara adalah apa-apa, saudara rasa tidak dianggap itu lebih menjadi-jadi. Amin? Betul? Makanya kan kita selalu dengar ada orang yang bete dan marah sekali kenapa? Karena ketika datang ke gereja, kursi tempat dia duduki setelah 50 tahun gereja itu berdiri sudah diduduki oleh orang lain, betul nggak? Marah, kenapa? Saya pendiri gereja ini, gitu kan? Karena kita punya histori keberhasilan demi keberhasilan dan somehow, let me tell you, yang membuat orang lebih bete ditolak adalah karena kita terlebih dahulu merasa diri kita meter. Amin. Tapi faktanya adalah penolakan itu selalu ada. Faktanya adalah penolakan itu selalu ada. Dan people said haters gonna. Bahkan Taylor Swift pun menyanyi haters gonna hate. Terus apa? Shake it off. Shake it off. Saudara nggak tahu lagunya? Mereka nggak tahu lagunya. Kita ngomong bareng-bareng aja sama-sama ya. Saya ngajar sama siapa. Bercanda, saudara-saudara. Bercanda. Saudara, kesalahan kita adalah kita mencari penerimaan manusia. Itu masalahnya. Kadangkala ini menjadi tidak terlihat.
hal ini menjadi tidak terlihat karena ini bukan sesuatu yang seringkali dikhotbahkan di mimbar. Yang dikhotbahkan di mimbar seringkali berbicara tentang dosa, meninggalkan dosa ini, meninggalkan dosa itu, Yesus keselamatan dan sebagainya. But somehow ini adalah sesuatu yang kita alamin seiring dengan berjalannya usia kita. Kadang-kadang ini tidak dibahas. Saya kok yakin most of us bertambah dengan usia, bertambah dengan ini, profesi kita makin baik. Mungkin, semoga saudara-saudara ya, pekerjaan kita makin baik, kondisi status kita, achievement kita makin banyak, amin. Tetapi kadang-kala kita punya titik buta, blind spot yang tidak menyadari bahwa ada satu tantangan besar, di mana kita tuh menjadi seseorang yang ditolak dan disitulah kita tuh tidak sadar siapa kita. Semakin besar kita, semakin bertambah banyaknya berkat Tuhan, semakin bertambahnya achievement kita. Yang tadinya bukan orang tua sekarang jadi orang tua, udah punya anak, bertambah umur. Kita ketemu dengan anak muda yang tidak sopan sama kita aja kita tersinggung, betul nggak? Dan kadang-kala ini tidak kita lihat. Nah itulah masalahnya. Kita mencari penerimaan manusia yang kita tahu betul bahwa yang namanya manusia pasti akan menolak kita. Mau engkau siapapun. Amin. Sehebat, seterkenal apapun kita, siapapun kita, pasti engkau akan ditolak. Kesalahan kita adalah mencari penerimaan manusia lebih banyak daripada penerimaan Tuhan. Saudara tahu nama ini? Nikocado, avocado. Itu jenis apokat apa Pak? Beli di pasar mana? Muara Karang. Saya kenapa dari tadi selalu ngomong Muara Karang? Saya tuh kalau tiap kali pergi Muara Karang saya tuh geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena hebat ya, segalanya ada di sana ya. Yang gak ada perdagangan manusia aja yang gak ada. Tapi kalau ke Muara Karang saudara pasti subur lah saudara-saudara ya. Saudara cerita dari seorang bernama Nikocado Avocado. Siapa dia? Dia adalah seorang YouTuber yang kalau saudara buka YouTube-nya hari ini saudara akan menemukan gambar seperti ini. Seorang yang main kontennya itu adalah mukbang. Saya harap saudara tahu mukbang. Kalau hari ini saudara nggak tahu mukbang, saya menganjurkan untuk duduk ngobrol dengan anak-anakmu ya. Kamu sudah ketinggalan jauh sekali ya. Mukbang. Makan banyak saudara-saudara. Dan saudara bisa melihat gestur-gestur seperti ini. Saya mohon maaf, Musa tolong jangan anggap saya melakukan pornografi di sini. Ya harusnya disort. Maaf ya saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara lihat orang ini, saudara langsung merasa, what? Kok begitu banget? Ya ini orang gemuknya luar biasa, obesitas luar biasa. Dan yang tidak banyak orang tahu adalah sebelum ini Nikocado Avocado ini adalah seorang biasa. Dia adalah seorang yang kelihatan kurus kayak saya. Enggak. Dia adalah seorang yang kelihatan sangat baik ya. Dan dia adalah seorang yang bisa dikatakan memulai karir YouTube-nya. Dan ketika dia memulai karir YouTube-nya, saudara bisa melihat bagaimana ada satu pertanyaan yang dia tunjukkan. Was I attractive? Apakah saya ini menarik? Nah saudara, dalam perkembangan atau dalam perjalanan, Nikocado Avocado mulai mencari dan bertanya kepada para subscribernya atau viewernya. Apa yang saya mesti lakukan untuk jadi seorang YouTuber yang lebih baik? Atau YouTuber yang Anda mau lihat? Lalu kemudian orang men-challenge dia. Niko, bikin mukbang. Dan akhirnya dia mulai bikin mukbang saudara-saudara. Orang mulai men-challenge dia, Niko makan ini. Dia mulai makan, dia mulai apa. Demi menyenangkan para penontonnya. Dia melakukan segala sesuatu demi menyenangkan orang-orang yang menjadi subscribernya. Makan lebih banyak, makan mulai enggak, makan ini dan makan itu saudara-saudara. Dan dalam kurun waktu 5 tahun. Dia menjadi seorang yang hanya membuat konten untuk menyenangkan para penggemarnya. Sampai para penggemarnya bilang, Niko cukur rambut kamu. Dia cukur beneran. Untung tidak ada, Niko bikin samcan dari perut kamu. Untung nggak dilakukan. Untung saudara-saudara. Saudara dulu dia adalah seorang yang mengatakan, well hidup sehat. Dia adalah seorang vegan. Ayo makan yang sehat. Makan alpukat 5 buah sehari. Makanya namanya Nikocado Avocado. Tapi saudara-saudara, zaman berubah dan karena ingin menyenangkan para penontonnya,
Dia akhirnya menjadi seorang yang sekarang sedang menderita obesitas, udah mulai susah napas. Tetapi banyak orang kemudian mengatakan kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia hidup cuman untuk nyenengin orang lain. Yang kita tahu bahwa manusia itu kalau kita cari penerimaan darinya tidak akan pernah selesai. Makanya saya sangat suka sekali quotes dari seorang Blaise Pascal yang mengatakan ada sebuah lubang yang kosong. Saya minta pemusik maju ke depan sedikit. Minta tolong. Ada sebuah lubang yang kosong dalam hati manusia. Yang Blaise Pascal itu katakan, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Ada sebuah lubang yang begitu vakum, kosong dalam diri manusia, yang tidak bisa dipuaskan oleh segala sesuatu yang fana, segala sesuatu yang daging, saudara-saudara. Tidak bisa dipuaskan oleh manusia, tidak bisa dipuaskan oleh namanya harta benda, tidak bisa dipuaskan oleh segala benda branded, tidak bisa dipuaskan oleh mobil sport, Harley Davidson, Rubicon. Saya tunggu ketawanya dari tadi. Relate ya. Tidak bisa dipuaskan oleh itu, saudara-saudara. Dan Blaise Pascal mengatakan, only by God the creature made by Jesus. Karena itu saudara-saudara, mencari penerimaan Tuhan adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang kita lakukan selama ini jika kita mencari penerimaan manusia. Dan saudara-saudara, saya tahu betul isu yang dihadapi hari-hari ini saudara-saudara, sebagai contoh anak-anak kita. Hanya karena anak-anak kita nggak punya pensil cetek-cetek warna pink, dia minder gara-gara tidak masuk dalam circle-nya. Amin? Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang anakmu minta tempat pensil yang tingkat-tingkat itu? Pensil warna 24 warna. Karena apa? Karena teman-temanku semua pakai, kalau aku nggak pakai aku dianggap tidak elit kayak mereka. Oh, zamannya sekarang bukan itu, Smiggle zamannya. Amin? Tahu Smiggle? Saya baru tahu juga Smiggle. Waktu saya ketemu, kok lucu gitu, saya pencet-pencet gitu. Karena tidak ada urusan sama saya, tapi saya, wah seru banget. Galatia pasal 1 ayat 10, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman Tuhan cuma simpel mengatakan berjumpa dengan penolakan, what should I do? Firman Tuhan mengatakan kalau aku masih mencari penerimaan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Mari kita mencari perkenanan Allah. Saudara-saudara, ada satu lagu yang ketika saya bikin khotbah ini, ketika saya merenungkannya, ketika saya membuatnya, saya seringkali punya kebiasaan untuk memutar lagu instrumen, saudara-saudara. Dan tanpa janjian, waktu saya putar lagu instrumen itu, instrumennya yang muncul lagu ini. There is none like you. Saudara-saudara, ketika saya membuat slide ini nih, benar-benar nih, slide ini, lagu ini keluar. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Dan saya percaya ini pun jadi satu lagu yang memberkati saya, dan lagu ini adalah lagu yang saya ingin saudara-saudara kita juga menjadi berkat buat kita. There is none like you. G. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Lebih lembut lagi, sama-sama yuk kita nyanyikan lagu ini. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti kau. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sambil lagu ini dimainkan, saya meminta saudara-saudara, kita jarang membicarakan topik ini. Kita jarang membicarakan perasaan-perasaan yang kita rasa ketika berjumpa dengan penolakan, berjumpa dengan rejection. Karena seringkali ini menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi kalau mau jujur dalam hidup kita bisa menjadi orang tua yang gampang tersinggung karena mungkin anak kita ngejawabin kita pakai suara yang agak tinggi. Kita marah luar biasa. Karena kita tidak siap berjumpa dengan kejadian itu. Kita menjadi orang tua yang ingin diterima anak kita. Sampai-sampai kita menjadi orang tua yang kompromi. Kita membelikan apapun yang dia mau demi supaya mungkin menebus rasa bersalah kita atau ingin diterima oleh anak kita. Kadang-kadang kita lalai untuk menjadi orang tua yang benar, yang mendidik anak kita takut akan Tuhan. Kita lalai menjadi suami yang takut akan Tuhan. Karena kita tidak bisa menerima keadaan di mana kita ditolak. Istri-istri yang ditolak. Atau mungkin kita menjadi anak-anak yang dalam pergaulan kita insecure karena teman-teman kita mungkin lebih baik, geng yang lebih eksklusif dan sebagainya. Sebagai seorang pelayan, kita menjadi orang yang tersinggung karena kita ditolak. Tidak lagi dianggap sebagai senior karena pendapat kita tidak didengarkan sepertinya. Sebagai seorang majelis, kita menjadi marah, penuh dengan amarah karena kita merasa kita ditolak. Tapi ingatlah satu hal, penolakan itu tidak akan pernah terhindarkan. Yang salah adalah karena kita mencari perkenanan manusia. Yang salah adalah karena kita mengisi hati kita yang kosong dengan manusia dan penerimaannya. Firman Tuhan mengatakan, adakah ku cari perkenanan Allah atau perkenanan manusia? Kalau aku mencari perkenanan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Maka mari kita mengkalibrasi lagi hati kita. Mari kita isi hati kita dengan kasih yang sepenuhnya. Aku mau mencari perkenanan-Mu. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita nyanyikan sama-sama. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find
there is none like you. Tuhan, kami sadar betul bahwa tidak ada yang seharusnya menggantikan Engkau dalam hati kami yang kosong dan gelap ini. Biar dalam kehidupan kami, betul-betul kami menjadikan Engkau sebagai pribadi yang indah yang memenuhi segala keinginan kami. Yesus pun ditolak, Yesus mengalami penolakan. Kami tahu bahwa sesungguhnya dunia ini tidak akan bisa menjadi pemuas bagi kami. Tetapi hanya Engkaulah satu-satunya pemuas bagi diri kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami terus dipenuhi dan dipuaskan oleh karena Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.